Selamat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dulu dengan penganjal iman. Om Swastiastu. Sekarang pertemuan ketiga untuk pelajaran agama Hindu. Di sini Ibu Risma yang mengajar ya. Ibu akan melanjutkan materi dari Bapak Parama yang 2 minggu lalu. Sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu mengucapkan terima kasih dulu kepada siswa yang sudah mengerjakan tugas e-learning yang sudah Ibu berikan. Ibu memberikan tugas e-learning dari AP6 sampai AP10. Terus juga dari AP1 sampai AP4, itu dari Ibu Mega, yang nama akunnya, tapi yang membuat tugasnya itu Ibu. Tolong dikerjakan. Batas waktu e-learningnya itu 2 hari lagi, tanggal 20. Nanti seandainya kalau kalian tidak mengerjakan tugas e-learning, otomatis kalian tidak bisa mengikuti ulangan harian yang Ibu berikan. Makanya yang belum mengerjakan tugas e-learning silahkan dikerjakan. Ibu lanjutkan materi 2 minggu lalu dari Bapaknya. Bentuk-bentuk yadnya itu berdasarkan waktu. Ibu mengulang sedikit dari penjelasan Bapaknya. Bentuk yadnya berdasarkan waktu itu ada 3. Itu ada nitya, naimitika, dan insidental. Nitya, itu yadnya yang dilakukan setiap hari. Jenis yadnya yang kita lakukan setiap hari itu namanya nitya. Contohnya Trisandil, yadnya sesa, jenana yadnya. Yang kedua itu ada naimitika yadnya, yaitu yadnya yang dilakukan berdasarkan waktu. Tadi dilakukan setiap hari, sekarang dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Contohnya itu berdasarkan perhitungan wara. Misalnya kalau sekarang, film itu berdasarkan perhitungan wara. Hajang Leon itu berdasarkan perhitungan wara. Kalau berdasarkan sasih, itu 6 bulan sekali. Galungan, kuningan, itu berdasarkan sasih. Maaf, itu berdasarkan buku maksudnya. Berdasarkan sase itu nyepi. Artinya yadnya yang kita lakukan itu sudah dijadwalkan, sudah ada waktunya. Itu naimitika. Selanjutnya itu ada insidental. Itu yadnya yang tidak terjadwalkan. Yadnya yang dilakukan secara spontan atau mendadak. Misalnya, kita mengalami suatu kecelakaan, melakukan mulapin. Itu kan tidak mencari hari baik, melakukan dengan cara mendadak atau spontan. Misalnya, melakukan upacara kematian. Memang mencari hari baik, tapi kan dilakukan dengan cara mendadak. Seperti itu. Itu berdasarkan waktu, ada 3, nitya, naimitika, dan insidental. Kalau yang sudah mengerjakan tugas e-learning Ibu, sepertinya ada pertanyaan yang seperti itu. Kita lanjutkan. Tadi berdasarkan waktu, sekarang yadnya berdasarkan kuantitas. Itu ada 3. Yang pertama itu nista. Seperti namanya nista. Itu yadnya yang bersifat kecil. Setelah bersifat kecil, misalnya yadnya yang kita lakukan itu dalam pancayadnya, contohnya Ibu ambil 1, yang bersifat kecil apa? Kalau yadnya, misalnya dewa yadnya yang kita lakukan bersifat kecil. Misalnya Trisandil, bersifat sederhana, kecil. Yang kedua itu madya, bersifat menengah.
Arti yadnya yang kita lakukan itu sifatnya menengah. Yang ketiga itu utama, bersifat besar. Misalnya dewa yadnya yang utama itu Piodalan, hari raya besar. Itu utama namanya. Misalnya Ibu berikan contoh pancayadnya, butayadnya yang bersifat kuantitas. Nistanya butayadnya itu kan kajang klion, ngaturin segan. Terus madianya yang menengah, mecaru butayadnya. Yang ketiga, utama dari butayadnya, upacara yang besar butayadnya itu misalnya saat pengerupukan. Itu maksudnya. Kalau Ibu suruh cari dalam butayadnya, nista, madya, utama, semua yadnya itu ada tingkatan. Selanjutnya itu ada yadnya berdasarkan kualitas. Tadi kuantitas itu ada 3. Kualitas juga ada 3. Kualitasnya itu ada yang pertama tamasika. Itu tamasika yadnya, itu yadnya yang dilakukan tanpa mengindahkan petunjuk sastra. Artinya tamasika itu yadnya yang dilakukan dengan sembarangan. Tidak dengan aturan dari sastra atau tidak dengan aturan kitab suci. Yadnya tamasika itu dilakukan dengan sesuka hati, seenaknya, sembarangan. Itu tamasika. Artinya tidak melakukan dengan awig-awig seperti itu, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Yang kedua itu ada rajasika. Ya, yadnya yang dilakukan dengan penuh harapan atau hasilnya. Itu artinya seseorang melakukan yadnya tersebut dengan mengharapkan suatu imbalan. Kalau kita beriadnya itu kan mengucapkan rasa syukur, terima kasih. Tapi kalau rajasika itu, dia beriadnya dengan mengharapkan suatu imbalan. Misalnya, kalau seseorang menginginkan sesuatu, dia berdoa mengharapkan imbalan, mengharapkan sesuatu yang diberikan. Ini juga rajasika dengan memamerkan kekayaan. Kalau yadnya itu kan dilakukan dengan tulus ikhlas, dengan apa yang kita miliki, aturkan dengan tulus ikhlas, sukarela. Tidak dengan paksaan, tidak dengan keharusan harus melakukan ini. Tetapi kalau rajasika di sini dengan memamerkan. Misalnya Ibu berikan contoh, kalau mau odalan seorang itu melakukan upacara, membuat banten, membelinya atau dengan menghutang. Itu rajasika. Dia hanya memamerkan saja. Misalnya ke pura dengan menggunakan sarana yang berlebihan, tapi tidak dengan miliknya sendiri, dengan minjem. Itu dia hanya memamerkan saja, bukan tulus untuk melakukan yadnya atau persembahyangan. Tetapi semata-mata untuk memamerkan sesuatu, memamerkan kekayaan. Itu rajasika. Atau ada orang yang memiliki berlebihan melakukan upacara yang besar. Padahal upacara itu bisa dilakukan dengan sederhana. Tapi dia melakukannya dengan misalnya upacara manusayanya. Pernikahan itu kan bisa dilakukan dengan upacara yang sederhana. Tapi orang tersebut melakukan upacaranya dengan sangat besar, dengan pesta yang meriah. Itu namanya rajasika, memamerkan kekayaan. Yang ketiga, itu ada satwika. Setelah dengan tidak berdasarkan sastra, yang tamasika, rajasika dengan harapan dan memamerkan. Yang ketiga itu ada satwika. Yaitu yadnya yang didasarkan dengan petunjuk sastra. Ini baru yang sesuai dengan aturan agama, satwika. Yadnya sesuai dengan petunjuk sastra, sesuai dengan aturan agama. Diperhatikan ya. Ada 7 syarat dalam satwika. Sesuai aturan agama ada 7 syarat seseorang melakukan yadnya.
7 syaratnya itu, yang pertama itu serada. Seperti namanya, serada. Artinya yajnya itu dilakukan dengan serada, itu kan keyakinan, kepercayaan. Artinya yajnya itu dilakukan dengan rasa yakin, dengan rasa percaya. Kalau seseorang itu sudah yakin dengan adanya ide Sang Yang Widi Wasa, dengan adanya Tuhan, dia memiliki keyakinan, kepercayaan, maka seseorang itu yang pertama sudah melakukan serada. Karena dia yakin terhadap adanya Tuhan. Yang kedua, setelah yakin dengan percaya, yajnya itu dilakukan dengan rasa lascarya, yaitu tulus ikhlas. Setelah seseorang itu yakin, percaya dengan adanya Tuhan, selanjutnya yajnya itu dilakukan dengan lascarya, tulus ikhlas. Seperti yang sudah Ibu jelaskan. Tidak dengan pemaksaan, tidak dengan memamerkan. Misalnya kalian setiap hari pagi-pagi tidak dengan dipaksa. Misalnya disuruh membantu ibu di rumah, misalnya yang sederhana. Mengaturkan yajnya sesa. Tapi kalian memiliki keinginan sendiri untuk melakukan hal tersebut. Bukan dengan disuruh orang tua. Misalnya kalau kalian seperti sekarang Rainan membantu orang tua membanten setelah jam pelajaran, dengan keinginan sendiri, itu juga namanya lascarya. Yang ketiga itu ada sastra. Syarat yang ketiga itu yajnya itu harus dilakukan dengan sastra. Yaitu yajnya itu berdasarkan sumbernya itu dari kitab suci. Aturan-aturan yang kita lakukan itu berdasarkan kitab suci yang sudah ada. Nomor 4 syaratnya yaitu daksina. Yaitu yajnya yang dilakukan harus dengan sarana. Seperti namanya daksina. Daksina itu kan sarana upacara. Sarananya daksina. Arti yajnya itu dilakukan dengan menggunakan sarana. Sarana itu ada 2. Bisa berupa benda dan bisa berupa uang. Benda di sini itu maksudnya banten. Entah itu yajnya sesa, saiban, canang, banten, itu namanya daksina. Berupa benda. Kalau uang, yajnya dengan uang apakah bisa? Bisa. Yajnya dengan uang itu contohnya medana punya, mesari. Asalkan itu dilakukan dengan tulus ikhlas, bukan dengan memamerkan atau memaksa. Bukan biar kelihatan baik di mata orang kalian medana punya yang banyak. Tapi hanya untuk memamerkan biar kelihatan baik di depan orang. Tapi dalam hati kalian melakukan itu tidak dengan tulus ikhlas. Itu juga kalian lakukan dengan percuma. Walaupun kalian melakukan dana punya itu 10.000 atau 5.000, tapi kalian melakukan itu tidak memamerkan, tidak dengan pemaksaan, itu yang namanya yajnya. Yang kelima, itu ada syaratnya mantra dan gita. Yaitu pelaksanaan yajnya yang dilakukan dengan melantunkan lagu-lagu suci atau kidung. Atau mantra-mantra suci syaratnya. Misalnya kalau kalian sembahyang, melakukan panca sembah, kalian melantunkan mantra-mantra panca sembah. Bu, seandainya kalau ada yang bertanya, saya tidak hafal dengan mantra panca sembah, apakah boleh tidak menggunakan mantra panca sembah? Itu boleh. Asalkan kalian menggunakan bahasa kalian. Bagaimana cara kalian mengucapkan rasa syukur, rasa permohonan kepada Ida Sang Yang Widi dengan kata-kata kalian. Kalau memang kalian tidak hafal dengan mantra, misalnya panca sembah. Boleh menggunakan kata-kata kalian sendiri.
Misalnya suatu upacara mengikuti, itu ada kidung melakukan yang diikuti, itu salah satu syaratnya. Yang keenam, syaratnya itu ada anasewa, yaitu yadnya yang dilakukan dengan persembahan makanan. Atau memberikan makanan kepada para tamu. Misalnya di sini Ibu berikan contoh, anasewa itu dalam manusianya, suatu perwiwahan, pernikahan. Kalian memberikan makanan, jamuan makan kepada tamu. Itu sudah dilakukan oleh anasewa. Asal ingat dilakukan dengan keikhlasan, bukan untuk memamerkan kekayaan atau memamerkan bahwa kalian itu terlihat baik di mata orang. Nah, seperti itu. Yang ketujuh, syaratnya itu ada nasmita. Itu yadnya yang dilakukan tidak dengan memamerkan. Itu kebalikan dari rajasika yang tadi. Kalau rajasika itu memamerkan. Kalau nasmita di sini syaratnya itu yadnya itu tidak boleh dengan memamerkan kemewahan atau kekayaan. Artinya yadnya itu dilakukan sesuai dengan aturannya. Kalau bisa dilakukan dengan sederhana, misalnya purnama, tilam dilakukan dengan sederhana, sesuai dengan apa yang kita miliki. Tidak harus dengan kemewahan, tidak harus dengan memamerkan. Selanjutnya itu ada Trimanggalani yadnya. Itu ada Trimanggalani. Itu ada 3 unsur yang berkaitan erat dalam pelaksanaan yadnya. Ini ada orang yang berperan penting dalam suatu yadnya. Itu Trimanggalani yadnya. Tanpa ada Trimanggalani yadnya itu tidak berjalan lancar. Ingat ya, Trimanggalani yadnya itu 3 unsur yang berkaitan erat dalam pelaksanaan yadnya. Yang pertama, itu Sang Yajamana. Unsur yang pertama, itu Sang Yajamana. Itu orang yang mempunyai upacara atau orang yang melaksanakan upacara. Misalnya suatu upacara pernikahan, pawiwahan, manusayanya. Sang Yajamana itu yang memiliki upacara tersebut. Orang yang melaksanakan itu Sang Yajamana. Setelah orang yang melaksanakan itu ada Sang Widya atau Pancagra. Itu tukang banten, tukang yang membuat sarana upacara. Itu Sang Widya namanya. Yang ketiga itu ada Sang Sadaka, yaitu orang yang memuput upacara. Misalnya, tadi sudah Ibu jelaskan dalam pawiwahan. Sang Yajamana itu orang yang melaksanakan atau orang yang memiliki upacara tersebut. Sang Widyanya itu tukang banten, orang yang melakukan, orang yang membuat sarana upacara. Yang ketiga itu Sang Sadaka, yaitu orang yang memuput. Orang yang memuput itu bisa sulingge atau pemangku. Itu juga disebut Sang Sadaka. Berarti dalam setiap yadnya yang dilakukan, yadnya yang dalam bentuk besar, itu harus ada Trimanggalani yadnya. Tapi kalau yadnya yang kita lakukan setiap hari, yang dilakukan secara nista atau kecil, itu tidak memerlukan ketiganya. Kita hanya memerlukan orang yang melakukan yadnya tersebut, yaitu Sang Yajamana. Artinya kalau
Trimanggalani yajna itu diperlukan saat upacara besar atau utama. Selanjutnya, Ibu lanjutkan dengan tujuan dari melaksanakan yajna. Ada 5 tujuan seseorang melakukan yajna. Yang pertama, itu untuk menyampaikan rasa terima kasih. Ya, yang pertama, kenapa seseorang itu beryajna? Tujuannya untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, untuk mengucapkan rasa syukur. Terima kasih kalian tuh kalian lakukan dengan beryajna. Misalnya dengan cara sembahyang, mengaturkan sesajen. Kalian bisa dengan mengaturkan benda itu ya, sesajen, banten, seperti yang Ibu jelaskan tadi berupa uang, itu dana punya. Atau kalian bisa menggunakan jasa kalian, itu dengan ngayah. Itu bentuk rasa terima kasih kalian. Asalkan yajna itu dilakukan dengan tulus ikhlas. Ingat, tanpa paksaan. Yang kedua, itu tujuannya untuk mengamalkan ajaran Weda. Kenapa yajna dikatakan mengamalkan ajaran Weda? Karena setiap yajna yang kita lakukan itu semua berpedoman kepada kitab suci. Misalnya mantra-mantra, itu semua berasal dari kitab suci Weda. Secara tidak langsung, kalau kita melakukan yajna, kita sudah mengamalkan ajaran Weda. Yang ketiga, tujuannya yaitu meningkatkan kualitas diri kita. Karena kita melakukan yajna, kita bisa meningkatkan kualitas diri kita, menjadi yang lebih baik lagi. Yang nomor 4 itu untuk penyucian. Tujuan yajna yang kita lakukan untuk menyucikan diri kita, baik jasmani ataupun rohani. Jasmani itu menyucikan tubuh kita, rohani itu menyucikan pikiran kita. Kalau kita melakukan suatu yajna, itu dilakukan untuk menyucikan, mengheningkan pikiran, menenangkan pikiran. Seandainya kalau kalian itu merasa gelisah, misalnya besok mau ulangan, kalian sudah belajar, tapi kalian merasa masih gelisah. Kalian bisa melakukan suatu upacara yajna, yaitu misalnya sembahyang atau mengucapkan mantra Gayatri untuk menenangkan pikiran, untuk memusatkan pikiran, bisa mengucapkan mantra Gayatri. Itu artinya. Yang kelima, tujuan dari melaksanakan yajna itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, secara tidak langsung kalau kita sudah melakukan yajna, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Dilakukan dengan sembahyang, misalnya setiap hari itu Trisandya, bisa dilakukan. Ibu lanjutkan. Yang ini. Sekarang kita lanjutkan ke yang D, itu ringkasan cerita Ramayana. Kalau kalian sudah mengambil buku di sekolah, coba lihat di buku paket itu ada ringkasan dari cerita Ramayana. Kalau ada yang sudah mengerjakan tugas di e-learning Ibu, ada pertanyaan dari cerita Ramayana tersebut. Di sini Ibu akan bahas sedikit inti dari cerita Ramayana. Ramayana itu dibagi menjadi 7 kanda atau 7 bagian. Bab dalam Ramayana itu disebut dengan kanda. Ramayana itu dibagi menjadi 7 bab, yaitu 7 kanda. Yang pertama di sini itu Balakanda. Ya, di sini menceritakan, sudah ada di slide ya,
menceritakan awal kisah Ramayana, Prabu Dasarata yang melakukan homayadnya untuk mendapatkan keturunan. Ya, homayadnya itu yadnya yang dilakukan dengan menggunakan api, mempersembahkan api, Agnihotra. Setelah melakukan homayadnya, tidak berselang lama, Prabu Dasarata itu memiliki anak dengan 3 permaisurinya. Nah, di sini Dewi Kosalya dengan putranya Sang Rama, Dewi Kekayi dengan putranya Barata, dan Dewi Sumitra dengan putranya Laksamana dan Satrughna. Maaf ya, di sini ada 4 putranya. 4 putra Dasarata itu tumbuh menjadi laki-laki yang kesatria. Balakanda di sini itu menceritakan proses dari Rama lahir sampai Rama menikah dengan Sita. Di sini bagaimana Rama mendapatkan Sita. Itu kan melakukan suatu sayembara. Sebelum Rama melakukan sayembara, Rama itu diminta tolong oleh Resi Wiswamitra untuk membantu pertapaannya, untuk menjaga pertapaan. Resi Wiswamitra itu kan guru dari keempat putra Dasarata. Rama itu diminta untuk membantu menjaga pertapaan Resi Wiswamitra. Rama dan Laksamana yang membantunya. Di sini juga banyak terdapat nilai ya. Setelah membantu pertapaan Resi Wiswamitra, Rama pun melanjutkan perjalanannya. Di sini dia mengikuti sayembara yang dilakukan oleh ayah dari Dewi Sita, yaitu Prabu Janaka. Dia melakukan sayembara siapa yang bisa mengangkat busur, maka orang tersebut akan dinikahkan dengan Sita anaknya. Semua orang bergiliran untuk mengangkat busur tersebut, tetapi yang hanya bisa mengangkat itu kan Rama. Maka di sini Rama bisa dinikahi dengan Dewi Sita. Balakanda itu menceritakan proses dari Rama lahir, Rama tumbuh besar dengan keluarganya, Rama membantu pertapaan Resi Wiswamitra, dan Rama juga melakukan suatu upacara pernikahan bertemu dengan Sita. Di sini ada banyak nilai. Yang pertama itu ada nilai dewayatnya, yaitu saat Dasarata melakukan upacara homayadnya atau Agnihotra, itu termasuk dewayatnya. Terus ada upacara nilai resiyatnya. Rama mematuhi perintah dari Resi, karena Resi Wiswamitra itu gurunya. Secara tidak langsung di sini sudah ada resiyatnya. Taat kepada aturan guru, perintah guru, itu resiyatnya. Terus ada manusayatnya. Rama melakukan suatu upacara pernikahan dengan Dewi Sita, itu manusayatnya. Di sini juga ada pitrayatnya. Rama mematuhi perintah ayahnya untuk membantu Resi Wiswamitra. Mematuhi perintah orang tua, termasuk pitrayatnya. Selanjutnya itu ada butayatnya, juga ada di sini kalau kalian mau mencari. Butayatnya itu di sini Rama
membunuh raksasa yang mengganggu upacara Resi Wiswamitra. Itu ada 5. Kalau kalian mau mencari dalam satu kanda itu sudah ada pancayatnya ya. Tidak perlu mencari ke kanda yang lain. Ini Ibu tayangkan satu foto saat balakanda, saat Rama menikahi Dewi Sita. Kalau ada yang mau bertanya, bisa silahkan. Masalah tugas bisa ditanyakan. Kalau ada yang tidak mengerti, nanti kalian bisa WA Ibu seperti temannya. Kalau tidak mengerti dengan pertanyaan di e-learning, kalian bisa tanyakan ke Ibu lewat WA. Terus Ibu lanjutkan ke Ayodhya Kanda. Ayodhya Kanda itu secara umum menceritakan bagaimana kisah Rama, Sita, dan Laksamana itu dibuang atau disuruh untuk mengasingkan diri ke hutan. Di sini, kenapa Rama itu diasingkan ke hutan? Sini, Ibu ceritakan sedikit ya. Setelah sang Rama berhasil memperistri Dewi Sita, setelah mereka menikah, mereka kembali ke kerajaan. Prabu Dasarata itu ingin menyerahkan kekerajaannya kepada Rama. Karena kenapa Rama yang diberi perintah untuk menjadi raja? Karena Rama dari keempat anak Dasarata, hanya Rama yang memiliki kebaikan, kekuatan, kesatria. Makanya Rama yang dijadikan raja oleh Dasarata. Tetapi Dewi Kekayi, ayah ibu dari Bharata, tidak menyetujui apa yang diperintahkan oleh Dasarata. Dewi Kekayi itu ingin Bharata yang menjadi raja, bukan Rama. Maka di sini Dewi Kekayi itu dihasut oleh permaisurinya. Dewi Kekayi meminta janji kepada Dasarata, karena terdahulu Dasarata itu pernah memberikan apapun yang diminta Dewi Kekayi, dia akan menuruti. Seperti itu. Makanya saat itu Dewi Kekayi mengingat janji tersebut, makanya Dewi Kekayi meminta janjinya, dia ingin Rama itu dibuang ke hutan, dan yang diangkat menjadi raja itu anaknya. Karena sang Dasarata itu pernah berjanji kepada Dewi Kekayi, maka sang Dasarata itu dengan berat hati menerima apa yang diminta Dewi Kekayi. Dengan terpaksa Dasarata itu membuang atau mengasingkan Rama ke hutan selama 14 tahun. Rama pun diikuti oleh istrinya Dewi Sita dan adiknya yang selalu setia itu Laksamana. Setelah Rama pergi ke hutan, sang Prabu Dasarata itu dia merasa bersalah kepada Rama. Makanya dia langsung sakit dan meninggal. Di sini Dewi Kekayi tetap kukuh ingin menobatkan anaknya, sang Bharata yang menjadi raja. Tapi karena sang Bharata itu baik hati, dia tahu bahwa yang pantas menjadi raja itu adalah kakaknya, sang Rama. Bharata itu menolak untuk menjadi raja. Karena dia tahu Rama itu diasingkan ke dalam hutan, lalu Bharata menyusul kakaknya sang Rama. Setelah sampai di hutan, Bharata itu meminta sang Rama untuk kembali
ke kerajaan dan memerintah ke kerajaan. Dia menceritakan bahwa ayahnya, Sang Dasarata, itu telah meninggal. Tetapi di sini Rama karena dia setia pada perkataan, dia sudah berjanji kepada ayahnya untuk mengikuti perintah ayahnya. Dia tidak mau kembali ke kerajaan walaupun ayahnya itu sudah meninggal. Tapi Rama itu memberikan terompah, yaitu alas kaki kepada Bharata. Yang di sini yang berarti itu alas kaki itu bahwa Bharata memerintah atas perintah dari Rama. Bharata yang memerintah ke kerajaan atas perintah dari Rama. Ibu cukupkan sampai di Ayodhya ya. Ingat, tugas e-learningnya itu terakhir 2 hari lagi, kalian dikerjakan. Itu AP1 sampai AP4, itu akunnya dari Ibu Mega, tapi yang membuat tugasnya itu Ibu ya. Kalau kalian tidak mengerti, bisa tanyakan ke Ibu. AP6 sampai AP10, itu dari Ibu langsung sendiri. 2 hari lagi itu tugasnya. Kalau seandainya kalian tidak bisa membuat tugas atau terlambat mengerjakan tugasnya, otomatis kalian tidak bisa mengikuti ulangan. Setelah tugas itu selesai, beberapa harinya Ibu akan upload ulangan. Untuk hari ini, Ibu cukupkan sampai di cerita Ayodhya Kanda. 2 minggu lagi, Ibu yang mengajar, kita lanjutkan ke cerita yang ketiga. Kalian pelajari cerita Ramayana. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.